Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Ultra Jaya ya, ULTJ kode sahamnya, seperti apa perusahaannya, akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi ini kita ambil dari materi paparan publik perusahaan Desember tahun 2020. Jadi ini profil singkat tentang perusahaan ya, profil singkatnya. Jadi Ultra Jaya ini merupakan produsen terbesar susu UHT ya. UHT di Indonesia pangsa pasarnya 39,3%. Nah, UHT ini singkatan dari Ultra High Temperature. Nah, ini juga merupakan pionir ya si Ultra Jaya ini untuk susu UHT. Nah, lalu Perseroan juga merupakan produsen terbesar teh RTD ya, ready to drink atau siap diminum dalam kemasan karton di Indonesia. Nah, ini pangsa pasarnya sekitar 77,3% buat yang RTD di dalam kemasan karton ya. Jadi di sini Ultra Jaya memang memiliki keunggulan tersendiri, baik itu dari susu UHT-nya maupun dari teh siap diminum. Nah, lalu Perseroan juga melakukan joint venture dan juga toll manufacturing untuk susu kental manis, minuman kesehatan, keju, susu ya, susu bubuk dan juga jusnya. Nah, jadi hubungan kemitraan atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever, Mondelez Internasional dan juga Sanghyang Perkasa. Nah, di sini makanya Perseroan boleh dikatakan memiliki prospek yang cukup menarik ya, apalagi kita juga lihat produk-produk Perseroan ini terus dilakukan inovasi, seperti misalnya Ultra Milk diperkenalkan rasa baru seperti taro dan karamel, lalu buat teh kotaknya juga ada rasa-rasa lain, baik itu less sugar, rasa lemon dan juga lainnya. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari tinjauan bisnisnya untuk segmen dairy ya atau susunya ini, dia nomor 1 dan target pasarnya juga macam-macam, dari anak-anak sampai dewasa juga ada. Nah, untuk teh dan juga minuman kesehatannya di sini kita bisa lihat tehnya dari yang gulanya biasa sampai ada yang less sugar juga ada. Jadi memang terus melakukan inovasi. Nah, Perseroan ini dimiliki oleh Pak Sabana Prawirawijaya dan juga PT Prawirawijaya Prakarsa ya. Jadi ini sekitar 43% untuk Pak Sabananya, lalu juga untuk PT-nya sekitar 21%. Nah, untuk treasury stock ada sekitar 10% dan untuk publik di sekitaran 26%. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi kinerjanya, kita bakal coba lihat dari sisi income statement-nya ya. Nah, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 labanya itu naik terus ya. Baik pendapatannya juga naik dari 3,9 triliun menjadi 6,2 triliun. Yang paling menarik di sini adalah labanya bisa naik dari 283 miliar menjadi 1 triliun. Nah, jadi di sini memang pendapatannya labanya ini datang dari kegiatan operasionalnya. Jadi bukan dari pendapatan lain-lain atau beban lain-lain ya, tapi lebih ke arah dari kegiatan operasionalnya. Ini sangat bagus ya, dan kita boleh perhatikan ini saham cukup menarik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari return on equity-nya juga cenderung stabil di kisaran 18-20% di sini, walaupun di tahun 2014 cuma 12,92%. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow statement-nya, Perseroan ini juga sangat sehat cash flow-nya. Dari arus kas operasi ini terus positif 1 triliun 500 miliar, 1 triliun 700 ya kan. Akhirnya perusahaan bisa melakukan yang namanya capital expenditure sekitar 200-300 miliar. Nah, tapi di tahun 2018 Perseroan ini akhirnya membeli obligasi pemerintah. Inilah yang sebenarnya cukup dipertanyakan ya. Kenapa nggak diputerin aja di bisnisnya? Kenapa mereka mesti menempatkan uang di obligasi pemerintah sebesar 735 miliar? Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari aktivitas pendanaannya, karena free cash flow-nya lumayan, Perseroan ini akhirnya bisa membagikan dividen. Ya, walaupun pembagian dividennya kalau bisa dikatakan nggak gitu besar. Ya, cuma sekitar 100-an miliar, 100 sampai 150 miliar di sini. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya, di sini kalau misalnya kita pakai laba yang TTM ya, ini current price to earning ratio-nya di kisaran 14,64 kali. Ini untuk di harga 1.510. Sebenarnya kalau misalnya ini dikatakan mahal juga nggak juga ya, karena
PE ratio 14,64 kali ini untuk perusahaan consumer goods seperti Ultra Jaya ini terbilang cukup murah ya, cukup murah. Lalu kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya memang agak mahal di 3,85 kali. Ini cukup premium ya kalau misalnya kita perhatikan di sini. Lalu kalau misalnya kita lihat current rasionya ini sangat sehat dan DER-nya ini minus ya, minus. Jadi kalau boleh kita katakan potensi bangkrut buat Ultra Jaya ini nggak ada. Nah kalau misalnya kita lihat dari PE chart-nya, kita pakai PE band ya. Kita pakai PE band, sebenarnya harga sahamnya si Ultra Jaya ini lagi di mana kita bisa lihat dari PE band ini. Nah kalau misalnya kita lihat dari PE band dari yang 10 tahun, sebenarnya harga Ultra Jaya ini lagi murah ya, lagi di bawah lower PE band. Dan kalau misalnya ada potensi kenaikan ke rata-ratanya aja deh, ini bisa sampai 2.723 ya. Jadi buat para investor yang mungkin udah ngelihat harga sahamnya ini agak tidur ya dari tahun 2013 sampai tahun 2021, ya mungkin harus bersabar dulu sampai nunggu naik ke atas buat dijual. Kalau misalnya belum punya barangnya, ya bisa boleh nyicil ya sahamnya karena dia udah berada di lower PE band. Oke, jadi demikian dari saya tentang Ultra Jaya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.